Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kami berada di Lebu Aceh, ya, di daerah Georgetown di Pulau Pinang. Di ini ada sebuah masjid, di mana masjid ini bernama Masjid Melayu Lebu Aceh. Melayu Lebu Aceh dibina pada tahun 1808 oleh Tengku Syed Hussein Idit, seorang pedagang rempah keturunan Arab yang juga merupakan seorang kerabat di Raja Aceh. Pada tahun 1791 beliau telah berhijrah ke Pulau Pinang dan membuka kawasan penempatan di Lebu Aceh. Tengku Syed Hussein Idit telah membina sebuah masjid pada tahun 1808 untuk kemudahan penduduk di kawasan tersebut. Seni bina masjid ini menggabungkan seni bina Moris, Cina, dan klasik dengan menara berbentuk oktagon yang masih kekal hingga sekarang ini. Masjid Melayu Lebu Aceh pesat membangun dengan kegiatan perdagangan, malah menjadi tumpuan jamaah haji apabila Pulau Pinang menjadi tempat berlepas jamaah haji menggunakan kapal sejak pertengahan abad ke-19. Sewaktu musim haji, kawasan ini menjadi begitu sibuk dengan aktiviti ibadah dan pembelajaran agama para jamaah haji sementara menunggu keberangkatan ke Mekah. Peranan sebagai tempat berlepas jamaah haji ini berakhir pada apabila kapal laut digantikan dengan kapal terbang sebagai pengangkutan utama ke Mekah pada tahun 1976. Masjid yang berusia 200 tahun ini diiktiraf sebagai status warisan negara dengan jabatan warisan negara Malaysia pada tahun 2006. Jadi inilah masjid, salah satu masjid yang pendirinya ini Syekh Hussein Idit, yang merupakan beliau adalah kerabatnya daripada Sultan Aceh. Ada bangunan-bangunan yang sangat rendah tapi sangat artistik. Ini menara ini sampai dari dulu nih sampai sekarang masih dipertahankan. Ini arsitektur masjid ini. Ya, masjid ini jauh lebih tua daripada Masjid Baitur Rahman. Ya, lebih tua daripada Baitur Rahman. Setelah dibangun oleh Belanda pada tahun sekitar tahun 1884, ya. Kemudian masjid ini jauh lebih muda bila dibandingkan dengan masjid yang ada di Indrapuri. Nah, ini makam Tengku Syekh Hussein Idit, penggagas perkampungan Lebu Aceh. Ini semuanya dibangun seperti masjid di Indrapuri yang masih menggunakan telur sebagai bahan semennya. Ini masjid menggunakan batu-batu yang oleh kita dinamakan dengan batu Aceh. Ya, batu Aceh. Ya. Ini komplek pemakamannya. Ini kuburan Syekh Hussein Idit. Ya. Sungguh menarik, ya. Begitulah para ulama-ulama lama dulu meninggalkan sejarah-sejarah yang sangat penting bagi anak cucu. Sekarang masjid ini juga menjadi salah satu warisan budaya bersama dengan Masjid Kapitan Kleng. Ini gambar kapal haji dulu ketika Pulau Pinang menjadi salah satu destinasi untuk orang keberangkatan haji. Kemungkinan dari Pulau Pinang ini kapal singgah ke Sabang untuk mengambil jamaah haji yang berasal dari Aceh, kemudian langsung menuju ke Mekah karena lebih dekat. Ya, jadi sejak tahun 1976 ini sudah tidak berfungsi lagi karena orang sudah berangkat melalui menggunakan kapal terbang. Padahal kemarin Mualim pernah punya ide supaya orang bisa juga naik haji melalui kapal karena biayanya mungkin juga akan lebih murah dan tidak sepanjang waktu masa lalu dengan menggunakan kapal uap. Tapi sekarang bisa menggunakan kapal mesin yang mungkin bisa sampai 2 atau 3 hari sudah sampai ke Jeddah, ya, ke Jeddah.